Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga di pagi hari yang cerah ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti apa yang dirasakan oleh anak-anak pada kesempatan hari ini. Sebelum Pak lanjut nih, Pak ingin tanya dulu kabar anak-anak bagaimana? Gimana keperasaannya kalian dan gimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Baik. Oke, nice. Jadi tidak ada yang sakit ya? Tidak. Nah, semuanya dalam keadaan sehat, tangguh. Ini adalah generasi-generasi milenial yang akan merubah masa di akan datangnya dan menjadi orang-orang yang sukses dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya, supaya pembelajaran kita hari ini lebih tenang, adem, lebih memahami materi yang akan Pak Guru sampaikan ke depannya, maka dari itu kita berdoa dulu. Berdoanya baca surat Al-Fatihah sama doa sebelum belajar. Kepada yang kelas, boleh silakan ke depan. Ini sebelah sini, baju. Duduk siap. Siap. Tangan dilipat, mulut dikunci, mata di depan. Boleh sikap dua, tangannya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berdoa. Nah, fungsi dari berdoa itu anak-anak, yakni supaya kegiatan belajar kita hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita pribadi, lebih-lebih untuk kedepannya. Jadi berdoa itu anak-anak bukan hanya untuk sekedar berdoa saja, melainkan kita memohon permintaan kepada Allah untuk memberikan kemudahan di setiap pembelajaran kita yang kita lakukan di hari ini. Nah, supaya kegiatan pembelajaran berikutnya lebih tentram lagi sebagai warga dan masyarakat Indonesia ataupun negara kesatuan Republik Indonesia, maka dari itu mari kita membacakan dulu bacaan teks Pancasila. Kepada seluruh anak-anak dimohon untuk berdiri.
Ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetap berdiri karena kita akan lanjut dengan lagu nasionalisme, yakni lagu Garuda Pancasila. Lebih bagusnya, biar lebih menariknya lagi, boleh tangan kanannya dikepalkan di depan dadanya sebagai tanda bukti kesatuannya kita pada negara Republik Indonesia. Mohon tunggu sebentar. Ikuti irama dirijennya Pak Guru ya. Bangga Pancasila, aku dapat dukungmu. Maria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi. Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Maria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, boleh duduk kembali anak-anak. Nah, jadi itulah keutamaan kita sebagai warga dan masyarakat Indonesia. Jadi sebagai bukti kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita harus menanamkan ataupun menghafal dan menghayati lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh para pahlawan dulu. Gitu. Dan selanjutnya ada beberapa hal dan materi hari ini yang akan kalian pelajari. Nah, sebelum Pak Guru lanjut, Pak ingin merefresh kembali, mengulang kembali, dan akan bertanya kembali kepada anak-anak sekalian materi sebelumnya. Sebelum itu, Pak Guru akan menyampaikan dulu refleksi dari materi-materi sebelumnya. Oke, dulu di pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari yang namanya tentang lingkungan di sekitar. Dengan tema lingkungan di sekitar, yang dimana lingkungan sekitar itu ada beberapa hal yang kita pelajari. Akan tetapi yang paling utama tentang apa? Siapakah yang tahu apa materi yang kita pelajari di minggu lalu tentang lingkungan tersebut? Saya Pak. Oke, bagus. Saya suka yang begini-gini. Boleh silakan? Pada
minggu lalu kita telah mempelajari materi bab 1 tentang mengenal lingkungan sekitar. Lagi di lingkungan sekitar kita itu ada rangkuman di bawahnya lagi. Apakah materi di bawah dari lingkungan sekitar itu tentang apa? Siapa yang tahu? Boleh tunjuk tangan yang tahu tentang apa? Identitas. Tahu identitas? Tahu identitas? Identitas itu apa sih? Mulai dari yang pertama apa? Data diri kita. Apa? Nama. Alamat. Tempat tanggal lahir. Apa lagi? Jenis kelamin. Apa lagi? Agama dan kepercayaan. Siapa nih dari kalian yang bisa mengulangi 5 identitas yang kita sama-sama sebutkan tadi? Mulai dari Kak Filza. Apa yang pertama, Kak? Apa yang pertama? Nah, yang pertama Katri apa? Identitas? Nama. Yang kedua? Tempat? Dapat tanggal lahir. Oke. Yang ketiga? Apa? Tempat kamu tinggal. Alamat. Oke. Boleh sedikit? Apa lagi? Alamat. Apa lagi? Kepercayaan kita apa? Agama ataupun kepercayaan. Yang terakhir apa? Boleh? Abang Al? Yang kelima. Terakhir apa? Ayo ingat. Siapa yang tahu yang kelima? Jenis kelamin. Oke, tepuk tangan. Luar biasa nih Pak. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembagian intinya. Karena tadi itu Pak Guru sudah bertanya lintas dengan tema lingkungan yang kita pelajari minggu lalu. Dan selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang tahu tidak materi apa yang kita pelajari hari ini? Ada atau tidak? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Ada yang tahu atau tidak? Kak Filza tahu nggak apa materi hari ini? Katri tahu nggak? Tahu nggak materi kita hari ini? Siapa yang bisa tebak nih? Yang bisa tebak nanti dapat sesuatu dari Pak Guru. Ayo, boleh? Hak dan kewajiban. Boleh. Wah, tepuk tangan dulu untuk Abang Fitra. Baik juga ya dia menebak kegiatan belajar kita hari ini. Mungkin dia udah ini dulu ya, belajar dari rumah ya. Nah, selanjutnya kita masuki untuk materi yang kita pelajari hari ini tentang hak dan kewajiban. Izin Pak Guru minum sebentar ya. Nah, inilah yang dijawab oleh Abang Fitra tadi. Yang kita pelajari hari ini apa? Kurang kencang apa? Nah, pertanyaannya, ada yang tahu nggak hak dan kewajiban itu apa? Ayo, siapa yang bisa nih dapat sesuatu dari Pak Guru? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Abang Fitra tadi udah bilang ini loh. Mungkin yang lain lagi. Nanti dia akan dapat sesuatu. Nah, biar tidak penasaran, mari kita cek dia. Nah, ini apa? Apa ini? Jangan sampai bilangnya Pak Guru ya. Ini hak, oke? Nah, seperti yang kalian ketahui, hak adalah sesuatu yang harus kita terima ataupun yang harus kita dapatkan, sehingga hak itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang boleh kita nikmati seutuhnya. Dari hak ini sendirilah tidak bisa orang lain miliki. Jadi yang harus benar-benar dimiliki oleh kita, yang harus kita nikmati dan yang harus kita dapatkan, itulah yang dimaksud dengan hak. Tahu? Tahu? Kalau dibilang tahu, tahu. Jangan tahu, tahu. Jangan terlalu loyo, karena pembelajaran Pak Guru harus benar-benar fresh. Oke? Oke.
Pak Guru tebak dulu sebelum masuk ini. Hak Pak Guru di sekolah itu apa sih? Ayo, ada yang tahu? Saya Pak. Ada yang tahu? Saya ngajar. Oke, good talking banget dia, pintar banget dia nebak ya. Coba dah kita kasih jawab dulu ya sekali. Kasih jawab. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow. Keren juga dari tadi. Dia bisa nebak pelajaran kita hari ini. Dia bisa tahu hadiah Pak Guru apa. Aduh, jadi malu deh. Oke, biar tidak banyak bincang, biar tidak banyak cekcok. Inilah pelajaran kita, yakni tentang hak. Ada yang tahu nggak selesainya apa? Ada yang tahu nggak? Selesai ini, pagi papannya ada yang tahu nggak? Apa? Kewajiban. Iya betul, kewajiban. Masa kalau Pak Guru biasa papan langsung temboknya kelihatan. Coba kalau diangkat begini papan, baru. Oke. Hak di rumah dan juga di sekolah. Yang pertama, hak kita di sekolah, yakni mendapatkan, hak kita di rumah, yakni mendapatkan kasih sayang orang tua. Terus yang kedua, mendapatkan makanan yang sehat. Lalu yang ketiga, mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Ada banyak hal yang kalian ketahui namanya tentang hak di rumah. Tetapi Pak Guru hanya menyampaikan dan menyisipkan beberapa kalimat hak yang ada di rumah. Dan selanjutnya, hak yang ada di sekolah. Nah, hak yang ada di sekolah itu yang pertama, mendapatkan ilmu dari guru. Yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Mungkin ada yang bertanya di sini. Apa sih itu fasilitas? Fasilitas adalah ruangan belajar, perpustakaan, laboratorium, dan lab dan lain sebagainya. Itulah fasilitas sekolah yang akan kalian gunakan menjadi bahan untuk belajarnya kalian di sekolah. Terus yang ketiga, ada yang namanya mendapatkan perlakuan adil dari guru dan teman. Nah, ini perlakuan adil dari guru. Di sekolah itu juga anak-anak, guru tidak hanya berpatokan pada siswa yang pintar saja, melainkan harus menyeluruh, harus adil. Yang dalam Pancasila tuh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semuanya tuh harus benar-benar adil dan merata. Kayak Pak Guru lah. Pak Guru itu tipe orangnya biasanya harus benar-benar adil dan memberikan segala nilai. Kalau benar si A dan si B, A ini anak yang pintar dalam sistem akademiknya. Sedangkan si B, dia pintar di luar akademiknya ataupun non-akademik. Akademik itu di dalam kelas, non-akademik di luar kelas. Dia belajar pintar matematika, lain halnya dalam kelas. Yang anak si B, dia itu lebih dominin kepada keterampilannya yang dimaksud. Jadi di sini tuh harus kita lihat tentang keadilannya seperti apa, gitu ya. Nah, lanjut ya. Oke, kita masuk ke poin B. Ini apa? Ada yang tahu apa? Kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sehingga kewajiban ini juga wajib dilaksanakan terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Jadi kewajiban ini adalah suatu hal ataupun yang menjadi tanggung jawab terbesar seseorang dalam menjalankan sesuatu. Sehingga dia ini lebih tuntut dulu yang namanya kewajiban sebelum adanya hak. Contohnya saja nih, Pak Guru dikasih pekerjaan baru ataupun tugas baru oleh pihak kepala sekolah untuk mengerjakan ijazah ataupun tanda tangan ijazah ataupun membuat rekap ijazah. Dan di sini itu adalah suatu hak atau kewajiban Pak Guru. Itu di sini kewajiban atau hak? Kewajiban. Lalu
nantinya kepala sekolah tersebut akan memberikan beberapa imbalan sedikit. Nah, itulah yang kita dapat. Berarti apa itu? Imbalan itu ada apa? Apa? Imbalan itu apa? Hak yang harus Pak Guru dapat. Jadi tadi Pak Guru sudah membuat rekap ijazah, lalu mendapatkan imbalannya dari kepala sekolah. Itu makanya di sini ini kewajibannya itu lebih diutamakan sebelum ataupun lebih didahulukan sebelum adanya hak, sebelum menuntut hak. Gitu ya. Nah, adapun kewajiban-kewajiban sehari-hari. Ada dua di sini, kewajiban di rumah dan juga kewajiban di sekolah. Kewajiban di rumah ialah membantu orang tua, menghormati orang tua dan anggota keluarga, menjaga kebersihan rumah. Itu ya, itu yang kewajiban rumah. Selanjutnya, kewajiban yang ada di sekolah. Yang pertama, mendengarkan guru saat menjelaskan pembelajaran. Seperti ini. Apakah kalian mendengarkan suaranya Pak Guru? Iya. Iya atau tidak? Iya. Oke, itu kewajiban yang pertama. Terus yang kedua ada yang namanya mengerjakan tugas atau PR. Kalau ada tugas dari Pak Guru nanti harus diapain? Harus dibuang atau dikerjakan? Ayo, jangan sampai salah loh. Kalau salah bahaya. Harus dikerjakan. Terus yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan juga fasilitas sekolah. Kelasnya di dalam, nggak ada kelas di luar ya. Kalau di luar itu namanya lapangan. Ya kan? Ada mungkin kelas di lapangan, nggak ada kan? Nah, tidak ada. Kalau ada pasti itu temannya yang bimbing gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan kewajiban dan juga kewajiban di rumah dan juga kewajiban di sekolah. Nah, tidak terasa di bagian 9 sudah kita masuk di kesimpulan. Nah, dari kesimpulan materi yang dipelajari hari ini tentang hak dan kewajiban, ingat, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Udah pernah lihat timbangan nggak? Sudah lihat atau belum? Timbangan orang yang begini-gini tuh, lihat nggak? Pernah lihat? Ya, harus seimbang dia. Jadilah anak yang bertanggung jawab, melaksanakan kewajibanmu dengan baik, maka hakmu akan terpenuhi. Senang nggak pelajaran hari ini? Ya harus senang, karena gurunya harus serba bertalent, ya serba bisa, yang harus benar-benar menghidupkan suasana kelas yang lebih jadi wow. Gitu. Oke, kita sudah ini ya. Mau digeser nggak ini? Mau digeser nggak? Yakin mau digeser? Yakin dong. Kalau kita tidak geser ini otomatis kita nggak masuk ke penerapan medianya. Pasti ada yang penasaran nih, media apa kira-kira yang kita pelajari hari ini? Ada yang tahu nggak? Selain dari Bang Fitra, mungkin dia tuh cepat gini dia, langsung, sudah. Ada yang tahu nggak? Media apa yang kita pelajari hari ini? Nggak terlepas dari ini loh. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Katri, tahu nggak media apa? Tentang apa? Ayo, tentang apa? Ada yang tahu? Nggak usah takut. Ayo, sampaikan aja. Apa, Bang? Tentang apa? Media tentang mempelajari hak dan kewajiban. Dia Pak Guru mah bisa tupak dianya nih. Bisa banget. Jadi, luar biasa nih. Banyak nih kantongannya nanti nih. Imbal-imbalannya nih, banyak nih. Oke, kita masuk ke bagian penerapan medianya. Dan di sini ada beberapa hal yang harus Pak Guru sampaikan terkait masalah medianya. Nah, media yang kita pelajari hari ini adalah ataupun penerapan media dari Pak Guru ialah penerapan media hak dan kewajiban.
baik yang ada di rumah, baik yang ada di sekolah. Hak yang ada di rumah, hak yang ada di sekolah, kewajiban yang ada di sekolah, begitu pula kewajiban yang ada di rumah. Apa tadi? Media pembelajaran apa? Tentang hak dan kewajiban. Ya. Hak dan kewajiban. Oke. Sebelum Pak Guru lanjut, pasti nggak mungkin dong langsung penerapan media. Kalau kalian nggak paham caranya jadi ini gimana, langkah-langkahnya gimana, harus tahu. Oke? Nih, Pak Guru kasih tahu nih biar nggak penasaran sampai pulang sekolah nanti. Penerapan media pembelajaran hak dan kewajiban ialah media yang dirangkai dalam suatu bentuk bingkai yang dimana dia itu sifatnya kayak papan yang akan ditempelkan. Media tempel. Nantinya ada beberapa kalimat yang harus anak-anak pilih, mulai dari hak di sekolah, hak di rumah, kewajiban di sekolah, kewajiban di rumah. Itu semua nanti akan dipilih oleh anak-anak lewat kertas yang telah disediakan pada media ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah kertas-kertas yang akan kalian tempelkan nanti. Nanti sudah disediakan mana hak di rumah, mana hak di sekolah, mana kewajiban di rumah, mana kewajiban di sekolah. Semuanya ada. Nanti kita akan berlomba-lomba untuk menempelkan hak dan kewajiban tersebut ataupun kalimat hak dan kewajiban di depan sini nantinya. Nanti berurutan. Jadi begitu mereka saya secepat mungkin, itulah pemenangnya. Mengurutkan sesuai dengan aslinya. Nanti anak-anak langsung urutkan sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Pak Guru di depan ini. Nah, selanjutnya nih, kita masuk ke penerapan medianya. Beberapa siswa yang orang mau membantu Pak Guru, Mirza sama Ijam boleh telepon. Minta tolong angkat ini di sebelah. Pegang di sebelah sana. Nanti saya ambil dari gambarnya di sebelah sini. Tunggu sebentar ya. Boleh dulu Pak Mirza. Nah, di depan sini ada beberapa warna. Yang warna ungu sifatnya ke hak, yang warna biru sifatnya ke kewajiban. Nah, ini yang hak di rumah, ini kewajiban di rumah,
hak di sekolah dan kewajiban di sekolah. Sebelum kita menerapkan meja ini, bagusnya tuh kita akan sedikit dulu. Boleh duduk? Siap? Lalu konsentrasi, ikuti dan lebih semangat lagi belajarnya. Ayo semuanya, once again. Toko konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap? Oke, saatnya kita masuk ke penerapan media yang sangat-sangat seru. Biar lebih bagus nih, Pak Guru akan acak namanya di sini. Pertandingan pertama kita panggil 4 orang. Siapa nih ya? Kakak Naila Keisa Almira maju di depan, 2 laki 2 perempuan. Kita akan adu siapa yang cepat menempelkan kalimat hak dan kewajiban tersebut. Boleh cepat? Aswal Gifari, Abang Hanif, Kakak Filja. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Siap, berdiri di sebelah sini. Siap, ayo. Ya, berdiri sebelah sini. Kalian menuju meja Pak Guru. Ambil kertasnya, karena ada kodenya di sini. Kode warnanya cari, jangan sampai salah. Ingat, kodenya mulai dari hak di rumah, hak di sekolah, kewajiban di rumah, kewajiban di sekolah. Sesuai warna. Lembar kosong sebagai gambaran awalnya jangan diambil. Yang diambil hanya yang di bagian bawah. Jangan sampai jatuh. 1. Begitu lari ke sini, langsung tempelkan di sana. Tempelnya di bagian tengah. Paham? Tempelnya sini. Tusuk di bagian sini, langsung tempel di situ. Paham? Oke. Biar lebih bagus lagi, Pak geser ke belakang supaya nggak tabrakan dan sampai dia. Oke. Siap? Siap. Are you ready? Are you ready? Yes, ready. Ulang. Are you ready? Yes, ready. Ulang. Ready ya? Are you ready? Yes, ready. Oke, once again. Siap-siap. Yang lain harus teriak loh. Temannya harus dukung kelompoknya. Mana pendukungnya si Hanif? Mana nih suaranya? Tepuk tangan untuk Hanif. Yang kedua, ayo untuk Naila siapa? Ayo. Selanjutnya kita mulai ya. Siap? Kalian lari secepat mungkin ke sini, ngambil sesuai dengan sini. Yang diambil terserah kalian mau yang bagian mana. Mau ambil dobel juga, ada 2 orang yang tempel di sini juga bisa, yang mau tempel di sini juga dobel juga bisa, terserah. 3, 2, 1. Ayo pilih, ayo. Ayo cari, lihat kodenya di atas. Kodenya di atas, ayo baca baik-baik. Ayo, mana semangatnya? Ayo semangat. Jangan sampai salah. Ayo sesuai warna kodenya, fokus, tempel, sampai cepat, tangan cepat. Ayo cepat. Ayo. Satu saja. 1. Sampai duluan. Naira, Filza, sesuai dengan warnanya. 1 saja yang diambil. 1 saja. Fokus sesuai warna, fokus. Ayo, Gifar boleh langsung cepat. Sesuai kode warnanya. Ayo, jangan sampai salah, ayo. Boleh berdiri sebelah sini? Boleh berdiri, hadap sana temannya. Hadap sana. Untuk Kakak Naira, mana pilihannya tadi? Boleh dibacakan? Yang keras? Hak untuk mengembangkan diri. Baca. Anak berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan minat
Oke, boleh berdiri di sini. Yang pertama yang dipilih oleh Ananda Maira tadi, yang pertama hak di rumah, yakni hak untuk mengembangkan diri. Anak berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, kemampuan sesuai dengan usianya. Boleh, Abang Diva? Mana yang dipilih? Coba baca. Hak atas permainan dan rekreasi. Oke, baca. Yang kencang. Anak perlu waktu untuk bermain, istirahat, dan rekreasi untuk mendukung perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional mereka. Oke. Boleh di sini yang sudah. Abang Hanif. Abang Hanif, apa tuh? Hak apa tuh? Sesuai nggak? Hak di rumah dan juga di sekolah harus bisa bedakan. Coba baca mana Bang Hanif, benar atau tidak? Hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, siapa yang tahu nih? Abang Hanif di sini tempelnya di hak di rumah. Benar nggak? Hak mendapatkan pendidikan itu ditetapkan di bagian lampiran hak di rumah. Benar atau tidak? Tidak. Benar atau tidak? Tidak. Nah, berarti yang benar Abang Hanif di hak di sekolah. Hak di sekolah. Boleh pindahkan? Oke. Pegang kertasnya pindahkan ke bawah. Oke. Ya. Boleh kembali. Coba bacakan Abang Hanif. Baca. Oke. Kami Ilza boleh lanjut. Boleh Abang Hanif di sini. Membantu pekerjaan rumah, melibatkan diri dalam tugas-tugas rumah, tanggungan sesuai usia dan kemampuan seperti merapikan tempat tidur atau menyapu. Oke, itu adalah kewajiban yang ada di rumah. Oke, boleh kasih mereka wow. 1, 2, 3, kasih dia wow. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Luar biasa nih mereka. Boleh silakan kembali ke tempatnya. Part 2 aja lagi. Biar lebih seru nih, kita harus cari yang benar-benar yang gesit gerakannya, yang badannya harus benar-benar ini ya. Siapa ya? Ayo, ayo, ayo. Atau mau opsi 2 ada? Siapa yang ingin maju ke depan selain dari yang tadi? Ayo, maju cepat. 4 orang cepat. Ayo cepat, 4 orang. Ayo cepat, cepat. Berdiri sebelah sana. Ayo. Ayo, kakak boleh? Ayo, nggak apa-apa, ayo. Mundur lagi dikit. Sabar. Sabar. Ayo. Ingat ya, sesuai warna kode. Baca baik-baik kalimatnya dan lihat baik-baik bagian mana buat tempelnya. Selanjutnya, kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Ayo, kasih mereka semangat. Ayo, coba tangan buat mereka. Ayo, cepat-cepat. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, jangan mau kalah sama yang tadi. Ayo, lebih kompak lagi. Ayo, 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 fokus. Ayo, 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 ayo. Jangan sampai salah. Sesuai warna. Ayo, fokus. Sesuai warna, fokus. Ayo, ayo, jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Ya. Ayo, 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 ayo. Tinggi keras, tinggi keras. Bisa? Oke. Coba Ananda Tri. Bacakan. Hak yang mana? Hak di mana? Rumah. Hak di rumah ya. Ayo. Anak berhak untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya serta didengarkan oleh orang tuanya. Oke, itulah hak yang ada di rumah. Hak untuk berpendapat. Anak berhak untuk mendapatkan pendapat dan perasaannya serta didengar oleh orang tuanya. Boleh? Kakak yang mana? Yang mana? Nah, ayo ambil. Coba, ambil tulis. Coba bacakan dulu. Nah, coba hak yang mana itu?
Mengikuti kegiatan belajar, lanjut. Ini mengikuti kegiatan belajar, berarti dia pusatnya ke bagian sekolah. Hak atau kewajiban yang dia baca sekarang? Kewajiban. Harus lihat baik-baik. Nah, di sini dia. Lanjut, Abang Fitra. Yang bagian mana? Anak berhak memberi dan tindakan kekerasan berlakukan atau beri dan perlakuan diskriminatif. Oke. Boleh. Berarti hak yang ini adalah hak di sekolah. Hak mendapatkan perlindungan. Jadi yang mendapatkan perlindungan itu lebih ke hak di sekolah. Coba kasih mereka wow. Kasih dia wow. Kasih B, kasih O, kasih W. Wow. Oke, duduk. Selanjutnya kegiatan kita luar biasa ya hari ini ya. Saya ingin melontarkan beberapa pertanyaan terkait penerapan media. Ayo, siap-siap ya. Jangan sampai tidak bisa. Pertanyaan yang pertama, karena kita penerapan media, Pak tanya dulu tentang hak dan kewajiban dulu sebelum hak-haknya. Ada yang tahu nggak? Hak itu apa? Ayo, tunjuk tangan siapa yang tahu apa itu hak? Ayo. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya kita terima atau dapatkan. Oke, Paulam, hak adalah sesuatu yang harus kita terima dan harus kita dapatkan. Selanjutnya, soal kedua. Ada yang tahu apa itu kewajiban? Oke, luar biasa dia. Jadi dengan banget nih Pak Guru yang begini-gini, yang aktif ini. Ayo coba. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Itulah kewajiban. Terus selanjutnya, karena kita tadi sudah menerapkan media pembelajaran tentang hak dan kewajiban, ada beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama, bagaimana perasaan anak-anak sekalian setelah mengikuti kegiatan penerapan media pembelajaran hak dan kewajiban hari ini? Apalagi? Pak Guru pengen satu perwakilan lagi. Satu perwakilan ya. Siapa ya? Ayo, abang boleh berdiri kamu terus ya. Saya cuma berdiri. Sampaikan perasaan kamu bagaimana? Perwakilan yang laki dan perempuan. Ayo. Perasaan kamu bagaimana setelah belajar dengan menggunakan media pembelajaran ini? Medianya sangat bagus dan warna-warnanya sangat cerah. Wih, keren, tepuk tangan. Ada lagi yang bisa berpendapat? Katri, boleh? Ayo. Saya senang karena pembelajarannya sekarang bisa bermain juga. Yes, terus, keren juga ya. Oke, makasih sudah memberikan tanggapan tentang media yang Pak Guru buat kamu sekalian. Dan selanjutnya, karena tadi di penjelasannya ada beberapa hak dan kewajiban yang Pak Guru sampaikan. Ada yang masih ingat tidak? Ada berapa hak yang Pak Guru jelaskan pas layar panca tadi yang di PowerPoint? Ada yang ingat hak yang Pak Guru jelaskan? Ada berapa? Ada berapa? Apa Mak? Oke, ada 3. Kalau kewajiban apa Nizam? Ada berapa? Ada berapa? Ayo, ada? Ayo, siapa yang tahu kewajiban tadi yang Pak Guru jelaskan ada
sama-sama 3. Itu hanya beberapa ya. Selanjutnya, Bapak akan bertanya hak yang ada di sekolah. Siapa yang tahu hak yang ada di sekolah? Apa? Iya, boleh Abang. Oke, ada lagi? Ada lagi yang lain? Oke. Yang pertama, mendapatkan ilmu dari guru. Kalau kewajiban, ada yang tahu nggak? Kewajiban di sekolah apa? Ayo, iya bagus. Oke, luar biasa nih kalian ya. Nah, selanjutnya yang ditunggu-tunggu adalah pembagian tugas ataupun pengerjaan LKPD. Sebelum itu, mari kita tepuk fokus biar lebih plong lagi untuk mengerjakan tugasnya. Semuanya berdiri. Ayo, tepuk fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Oke, duduk. Selanjutnya, Pak Guru akan membagikan lembar LKPD-nya. Sebelum ini, Pak Guru ingin menyampaikan langkah-langkah LKPD-nya. Perlu diketahui oleh anak-anak sekalian bahwa LKPD itu bukan lomba permainan karung, melainkan lembar pekerjaan peserta DDD. Jadi lembar kerja peserta didik, bukan lembar kerja orang lain, melainkan siswa. Itu ya. Dari sini nantinya Pak Guru akan membagikan 3 kelompok. Kelompok 1, yakni nama kelompoknya pohon beringin. Lalu kelompok 2, kepala banteng. Yang ketiga, nama kelompoknya adalah padi dan kapas. Mungkin nanti biar kalian lebih bagus ke depannya, pas memperkenalkan diri, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan pohon. Langsung sebutkan kelompok 1 pohon beringin ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Adapun hak di rumah, hak di sekolah, kewajiban di rumah dan hak kewajiban di sekolah. Ya. Kita akan bagikan kelompok 1. Mohon tuliskan nama ketuanya ya. Langsung dipilih kelompok 2. Kelompok 3. Boleh, silakan. Kerjakan, tulis namanya. Tulis namanya. Boleh. Tulis nama pemilik. Tulis nama pemilik. Sudah? Tulis namanya ya, ketua, anggota ke bawah. Waktu yang diberikan 10 menit, mohon kerjakan semaksimal mungkin. Ingat,
sesuai dengan kode yang ada di penerapan media tadi warnanya. Ingat, lihat baik-baik, jangan sampai salah menulis. Tulis kalimatnya ya, kalimatnya, judulnya di atas, jangan ditulis kalimatnya. Misalnya hak di rumah itu seperti apa, kalian tulis kalimatnya. Oke. Ayo. Sudah. Ayo tulis nama ya, jangan lupa tulis nama. Biar nanti nggak dipanggil abal-abalan sama ketuanya. Dua lembar ya, mohon diperhatikan di bawah. Sesuai dengan kode warnanya. Kerjakan semaksimal mungkin. Biar Pak Guru ada kerjaan, Pak Guru akan jalan dan evaluasi setiap kelompok. Ayo, beberapa ya. Nanti presentasinya akan dipilih oleh Pak Guru. Misalnya ada yang presentasi tentang hak dan juga kewajiban yang ada di rumah, dan ada juga yang presentasi dengan hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Tidak semuanya dibacakan oleh kalian. Oke. Yang sudah.
Presentasi yang dimulai dari sini. Kelompok 2 bagaimana? Sudah ada? Yang 1 sudah? Sudah? Oke, waktunya kita masuk ke tahap presentasi. Kelompok yang akan duluan diharapkan untuk kelompok 1. Bisa? Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ayo, kelompok 1 boleh semuanya maju. Maju lagi, jangan bersandar. Oke. Ketua kelompoknya boleh berdiri tengah. Perkenalkan kelompoknya, sama langsung presentasikan hasilnya. Boleh ditunggu. Bisa lagi sama. Yang lain mohon perhatikan dan lihat baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini ingin mempresentasikan hasil kerjaan kelompok kami. Ketua Tri, anggota Aisyah, Zahra, Hanifah. Hak di rumah. Setiap anak berhak mendapatkan identitas diri seperti nama dan status kewarganegaraan dan diakui sebagai individu yang berdaya. Kewajiban di rumah. Belajar mengatur waktu antara aktivitas belajar, bermain dan diskusi secara bijak. Oke. Boleh lontarkan siapa yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Boleh tunjuk tangan? Ada? Boleh? Bacakan soalnya. Kewajiban di sekolah. Boleh dibacakan untuk kewajiban di sekolah. Mana lampiran ini? Sudah? Ini kamu harus dipindahkan. Boleh jawab? Menaati peraturan sekolah. Setiap sekolah memiliki peraturan yang berbeda-beda dan sebagai murid wajib untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku. Oke. Oke, itu presentasinya kalian ya. Boleh langsung tutup? Demikian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Kasih dia wow dulu dong. Kasih dia wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, mari kita panggil kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo semuanya semangat. Ayo kelompok 2. Boleh langsung. Ayo.
kewajiban di rumah, bertanggung jawab atas kebersihan tubuh, pakaian, dan lingkungan sekitar untuk membiasakan hidup sehat. Oke, sudah. Ada yang bertanya untuk kelompok 2? Ayo. Nah, itu ada tuh. Ayo, siap-siap jawab pertanyaan temannya. Ayo, boleh Kak? Apa hak di sekolah? Hak di sekolah. Ya, baca. Hak di sekolah adalah sekolah wajib menyediakan dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar nyaman dan aman bagi siswa. Oke, good looking banget nih. Cepat dan lugas. Oke, sebelum mereka menutup, boleh tutup dulu presentasinya. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih mereka awal dulu. Kasih dia awal. Kasih le, kasih o, kasih le. Kaget ya. Ayo duduk untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Boleh maju kelompok 3. Kelompok 3 harus bisa pandai jawab karena ketuanya ini yang dapat banyak bonus dari Pak Guru tadi. Aduh, seberapa nih yang keluar nih? Ayo, boleh maju lagi ke depan. Ayo, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Padi dan Kapas ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hak di sekolah. Anak berhak mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami dan menyampaikan pendapatnya terkait pelajaran atau kegiatan di sekolah. Kewajiban di sekolah. Siswa harus hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan, menunjukkan disiplin sebagai kewajiban yang penting. Ada lagi? Oke. Ada yang ingin bertanya nggak di untuk kelompok 3? Boleh? Nah, pertanyaannya apa hak di rumah? Boleh dijawab? Anak berhak merasa aman dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pelecehan maupun ancaman. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh? Kasih tutup dulu. Sekian dari kami kelompok Padi dan Kapas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak bosan nih daripada Pak Guru terus yang bilang kasih di awal, kayaknya harus dari siswa juga nih. Utusan dari Abang Al. Abang Al, berdiri. Kasih di awal, beri ke kelompok mereka. Ayo, coba. Kasih dia awal. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, oke, tepuk tangan untuk semuanya. Boleh kembali. Nah, sebelum masuk ke tahap berikutnya ataupun tahap penyelesaian kita untuk belajar hari ini, pastinya Pak Guru harus memberikan nilai dong di tiap kelompok. Kayaknya Pak Guru harus publik langsung sekarang deh untuk nilai-nilai tiap kelompoknya. Kelompok mana nih yang akan mendapatkan predikat terbaik di diskusi kelompok dan juga presentasi hari ini? Tunggu dulu bentar ya. Pak Guru rehat dulu dan cek-cek dulu kelompok mana yang layak menjadi bagian nomor 1. Penasaran ya kalian? Ada yang penasaran nggak dengan nilainya?
Nilai kelompok 1 mendapatkan nilai 94. Tepuk tangan. Dan kelompok 2 mendapatkan nilai 96. Selanjutnya kelompok 3 yakni nilainya 98. Ya, luar biasa di kelompok pertama, kelompok 3 nih dapat nilai tinggi. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kegiatan presentasi kita ini. Dan tibalah di akhir dari pembelajaran kita. Apa itu? Mari kita simpulkan pembelajaran kita dari awal tadi sampai akhir ini. Perlu diketahui oleh anak-anak sekalian bahwa pembelajaran hari ini adalah tentang hak dan juga kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita miliki dan yang harus kita dapatkan. Sehingga dari situlah apa yang orang lain berikan kepada kita, itulah yang menjadi haknya kita. Tidak boleh diganggukan oleh orang lain. Begitu pula dengan kewajiban. Kewajiban kita adalah mendapatkan ataupun melakukan sesuatu. Jadi sesuatu apa yang kita lakukan, yakni seperti halnya mengikuti kewajiban di sekolah dan juga kewajiban di rumah. Jadi di sana itu sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh hati, gitu ya. Oke, semuanya paham untuk pembelajaran kita hari ini? Paham. Ingat, jangan pernah bosan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Pak Guru. Tetap semangat, tetap menjadi pribadi yang lebih baik, dan lebih-lebih hak dan kewajiban itu harus diterapkan di kehidupan kalian. Seperti yang Pak Guru katakan tadi, utamakan dahulukan yang namanya kewajiban sebelum adanya hak, gitu ya. Boleh anak-anak untuk berdiri, mari kita sama-sama menyanyikan lagu daerahnya kita, yakni lagu Tambe Tambe. Semuanya berdiri. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, mulai. Tambe Tambe. Kita harus menyanyikan lagu-lagu daerah kita di sela-sela waktu kegiatan belajarnya kita. Dan selanjutnya, Pak Guru ingin menyampaikan materi yang akan anak-anak pelajari untuk minggu depannya ataupun pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya, anak-anak akan mempelajari tentang kerjasama. Kerjasama itu seperti halnya bergotong royong. Itulah yang materi yang akan anak-anak pelajari untuk minggu depannya. Materi apa tadi? Kerjasama. Kerjasama tentang Gotong royong. royong. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah berkesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, yakni luar biasa. Pembelajaran kita hari ini itu benar-benar wow sekali. Penerapan ini juga lebih mengaktifkan kalian untuk depannya. Oke? Dimohon untuk kita kelas untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini. Duduk siap. Siapin nawa atau tangan dilipat, mulut dikunci, mata di depan. Sebelum kita pulang, kita doa kepada Tuhan.
pembelajaran hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf bila ada kata salah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.